Dialog Lunchtalk dan saat ini kita sudah memasuki segmen terakhir, Mas Gun, Mas Bambang. Terlepas dari kritik Presiden dalam pidato kenegaraan kemarin ya, kita semua setuju bahwa media adalah sebuah alat untuk memberi edukatif begitu ya, sebagai sarana yang edukatif bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi siapapun yang menyaksikan atau mengikuti begitu. Tapi Anda melihatnya ini seperti apa sekarang? Sosmed sangat parah begitu ya. Setiap orang bisa mengemukakan pendapat mereka dengan sangat bebas, dengan sangat lantang. Apakah perlu dibentuk rasanya sih sudah ya, tapi apakah perlu dibentuk terus-terusan komunikasi secara continuity gitu dengan pelaku-pelaku industri sosial media? Kalau saya sih begini ya, pertama saya titip kalau Pak Jokowi dengar acara ini gitu. Pak Jokowi itu kan populer dulu karena kalau dikritik ngomongnya rapopo. Itu kan orang, aduh, jadi sayang ya, jadi memilih ya. I don't wanna talk about that ya. Nah, dan yang kedua saya pikir gini, kalau mau lihat yang sukses dan tidak sukses, kita lihat contoh yang nyata aja. Coba lihat di seluruh dunia ini, negara yang penduduknya kaya raya, adil makmur, itu kan di negara-negara yang freedom of expression itu menjadi kehidupan sehari-hari. Ya. Sedangkan negara yang banyak miskin itu negara-negara yang orang protes dikit di penjara. Orang ngeledek presidennya masuk penjara. Kita punya pilihan. Pak Jokowi dan pemerintahan ini mau bawa Indonesia mencontoh negara yang mana. Ya. Itu aja pesan saya gitu. Nggak pakai textbook, nggak pakai apa. Oh, lihat aja dunia ini, bukti nyata. Dan kalau misalnya Bapak Presiden dalam hal ini memang sudah gerah dengan kritikan itu ya adukan saja begitu ya. Ya silakan ke Dewan Pers. Kalau pers, silakan ke Komisi Penyiaran, ya kan? Itu kan semua saluran yang tersedia gitu. Nah, Mas Bambang, kalau menurut Anda ada tidak sih efek dari pidato Presiden kemarin itu kepada media massa? Bagaimana menurut Anda reaksi media massa ketika mendengar? Apakah mereka berubah sesuai dengan permintaan? Saya baca Aji protes ya, tapi itu wajar lah, namanya asosiasi wartawan ya, pasti protes. Saya sendiri secara pribadi sih masih menilai wajar sebetulnya. Kita tuh orang pers tuh, profesi kita tukang kritik. Kalau dikritik ya, nggak masa orang mau main air nggak mau basah gitu ya. Jadi wajar dan kita terima kritik itu dengan baik. Tapi justru saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan Pak Jokowi. Itu ada loh yang namanya TVRI, ada yang namanya RRI, undang-undangnya udah ada. Mbok itu didorong supaya menjadi lembaga publik yang betul-betul memproduksi karya jurnalistik yang independen, berkualitas, bermutu seperti yang diharapkan Pak Jokowi. Produktif ya, jadi seperti yang diharapkan. Tapi dengan adanya kejadian kemarin ini, apakah kemudian Bapak Presiden masih menjadi media darling gitu, Mas Gun? Kalau media darling itu kan sebenarnya dampak aja dari proses interaksi Pak Jokowi dengan media. Kalau beliau masih memosisikan media sebagai bagian penting dari demokrasi dan pola hubungannya terjaga dengan baik, saya pikir media akan tetap proporsional memberitakan beliau ya. Dan begini, salah satu pembeda negara demokrasi dengan negara tirani atau negara otoriter adalah bebasnya media. Iya kan? Media menjadi kekuatan penyeimbang dan dia mewakili suara masyarakat. Jadi kalau keberadaan media hadir melakukan kritik terhadap pemerintah berarti bagian dari respon publik pada pemerintah dan itu harusnya kemudian dimaknai sebagai bagian penting dalam konteks demokrasi dan turut menjaga Pak Jokowi dari dibohongin oleh orang-orang sekitarnya. Dan turut menjadi penjaga ya, karena apa? Kalau hubungannya politis seperti misalnya partai atau politisi kan zona nyaman kekuasaan elit. Kalau media sebenarnya menghadirkan salah satu ekspresi yang berkembang di masyarakat. Kalau kita bicara media sosial, ya memang tipologinya banyak. Misalnya ada yang publicist, ada hacktivis, ada propagandis, ya. Ada juga diseminator yang mengolah isu-isu harian, menyebarkan, wajar. Ya. Dan memang kerjanya itu sehari-hari digoreng, terus mau kemana isunya. Tapi yang sekarang kita harus maknai adalah Pak Jokowi ketika mengkritik media, kewajaran itu ketika mengingatkan. Tetapi ketika lebih jauh dari itu, misalnya mulai menghadirkan instrumen-instrumen hukum seperti misalnya undang-undang atau menghidupkan pasal, ini menurut saya sudah berlebihan dan wajar. Kalau insan pers dan kelompok kritis yang mendukung Pak Jokowi di pemilu seperti kelompok menengah terdidik itu teriak lagi. Karena salah satu yang dikritik dari rejim sebelumnya, apalagi misalnya rejimnya Orde Baru,
adalah kekuatan eksesif dari eksekutif pemerintah yang otoritas tertingginya dari presiden dalam memberangus kebebasan berpendapat. Baik, Begitu. Mas Gun, kalau menurut Anda sebetulnya setiap langkah dari Jokowi merumuskan kebijakan, seberapa besar sih dia memperhatikan media dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, kata Mas Bambang tadi? Apakah betul dia memang melihat media ini sebagai salah satu instrumen untuk penentu kebijakan atau tidak? Kalau Anda melihat sebelum-sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya saya melihat misalnya waktu di Solo kemudian pindah ke Jakarta, beliau masih kelihatan sangat intens ya. Oh, oke. Tapi sekarang setelah jadi presiden memang mulai ada gap ya, mulai ada gap. Nah, Baik. ini Baik. karena apa? Saya melihat kemarin 6 bulan pertama terutama Pak Jokowi disibukkan dengan mencari titik keseimbangan politik, terutama dalam memaintenance ya pola hubungan komunikasi politik antara Jokowi dan partai-partai yang menginvestasikan Oke. suaranya mendukung beliau Baik. di kekuasaan. Nah, ini harus ada waktu beliau untuk misalnya melakukan konten analisis, framing analisis terkait dengan kemana nih arah media dan menguntungkan atau tidaknya itu harus ditafsiri dalam mendukung publik gitu. Baik. Baik, Ya. dan Mas Bambang dalam hal ini sebagai wartawan senior ya, kita sependapat nih bahwa media di sini adalah partner demokrasi. Kita akan mendukung kok presiden inginnya memberi pelajaran yang berharga segala macam, kita mendukung ya Mas ya. Ya, dan Sepakat. ini juga maksud saya dulu itu sampai gubernur, Pak Jokowi itu dengan para reporter kan ngumpul. Sekarang itu kan nggak oleh pas pampres, oleh birokrat di istana itu dipisahkan. Ya, memang. Ini yang menyebabkan ada gap. Saya sih saran sama Pak Jokowi ngumpul lagi lah seperti Ya. dulu. Pasti Pak Jokowi akan mendapat keuntungan besar. Baik. Kita cermati Tapi kayaknya nanti. tidak akan sedekat itu ya, karena protokoler di mana-mana pas Ya, pampres protokoler datang. kan presiden tinggal ngomong. Tinggal ngomong ya. Hmm. Dijaga kedekatan dengan media. Iya. Baik. Ya, terima kasih Mas Bambang, Ya, Mas sama-sama. Gun atas Ya, terima waktunya kasih. dan Ya. kita tutup dialog langsung kita siang hari ini. Saya Nasi Tilasari. Saya Kevin Egan, jangan lupa terus saksikan Last Talk setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.